Sama kita semua di Pas Pamres. Hari ini spesial banget karena gue nggak sendiri dan gue nggak bertiga juga. Tapi hari ini gue bawa 5 teman gue karena hari ini kita mau bahas sesuatu yang sangat menarik dan spesial banget. Nah hari ini balik lagi sama gue Okta, gue Rasu, gue Daniel, gue Stefanus, gue Novita, gue Abraham. Nah kenapa kita berenam? Karena kita bakal bahas sesuatu yang memang mungkin lagi jadi bahan kepusingan anak-anak muda, bahan kepusingan teman-teman mungkin ya. Kita bakal bahas tentang calling, passion, dan segala hal yang berhubungan tentang itu. Ya nggak teman-teman? mantap. Pertanyaan yang sering anak-anak muda tuh tanyain. Sering bener tanyain gak sih, ya kan? banget, apalagi kalau udah mulai lulus kuliah tuh, ya nggak sih? Terus kuliah, kerja, Cari kerja. Ya quarter life crisis gitu kan pasti mikirin gitu, bener gak sih? Iya, bener banget. Nah, dan kita mau sharing apa yang memang pengalaman pribadi kita sendiri kita pernah alamin, bener gak sih? Betul. Apa yang mungkin bisa teman-teman pelajari dari kehidupan kita, dari kehidupan nyata tentunya, ya nggak Nov? Iya, saya mah lagi ngalamin sekarang. Jadi lo lagi bertanya-tanya lagi gitu? bertanya-tanya karena baru lulus, gak tahu passion itu apa, gak tahu calling itu apa gitu ya. Jadi mohon dijelaskan, ini kakak-kakak saya bungsu di sini. Bungsu. Karena emang suka jadi kebingungan gitu nggak sih guys? Kayak orang tuh mikir calling tuh passion, bukannya passion tuh calling nggak ya? Banyak yang masih bingung-bingung kan. Nah coba hari ini Bang, coba mungkin start dari siapa nih Bang kita hari ini? Jelas kayaknya kalau menurut gua sebelum kita bahas calling lebih jauh, mulai dari passion dulu, bener gak sih? Ya, Ya kan? setuju. Boleh. Nah. Langsung senior Boleh, kita. kalau dong. senior kita. Coba kok boleh tolong dijelasin nggak ke kita Apa yang tuh? belum ngerti sebenarnya passion itu tuh apa sih? Apa sih maksudnya yang menjadi definisi passion? Kan kadang kalau misalnya kita suka doang, apakah hobi itu bisa masuk ke passion atau passion itu punya pengertian tersendiri gitu? Oke. Jadi kalau bicara mengenai passion sebetulnya sesuatu yang memang teruji dengan waktu. Kalau kita cuma bilang, oh gue passionnya main game, ya tapi kan itu nggak akan lu bisa buat hidup lu gitu loh. Terus masa lu mau sampai tua cuma jadi gamers kan itu nggak mungkin. Jadi passion itu pasti sesuatu yang memang menggebu-gebu dalam hati lu. Even kalau lu nggak dibayar pun lu pasti akan tetap kerjakan karena itu something yang buat lu tuh lu banget gitu. Passion lu tuh di situ. Jadi benar-benar membuat lu tuh jadi hidup banget gitu. Dan mungkin maybe ya orang baru ketemu passionnya tuh justru setelah dia menghadapi masalah, setelah dia coba ini dan itu, baru akhirnya dia menyadari iya ya ternyata passion gue tuh ini. Dan mungkin waktu dia jalanin sebelumnya dia nggak pernah berpikir bahwa itu tuh passion dia. Jadi passion juga bisa dicapai nanti setelah dia menjalani pengalaman-pengalaman dalam kehidupan dia. Sampai di satu titik tiba-tiba ada satu inspirasi yang Tuhan beri dalam hati dia bahwa iya ya ini tuh sesuatu yang memang panggilan lu terdalam di dalam diri lu yang membuat lu tuh sampai betul-betul wah gue tuh hidup banget waktu gue lakuin ini gitu sebetulnya. Tapi wajar nggak kalau misalnya ya kita tuh kayak terlambat gitu ketemu passionnya? Wajar. Jadi Wajar. misalnya aku suka A gitu sekarang, aku merasa nih oh ini passion aku nih. Tapi nanti seiring berjalannya waktu aku tuh kayak tiba-tiba nggak yakin gitu. Kan kadang suka kayak gitu kan. Gimana caranya supaya kita tuh yakin banget oh ini tuh passion gua nih gitu. Maksudnya Tuhan tuh memang menyimpan ini di dalam diri gua gitu. Karena kan kadang-kadang kayak kita udah yakin nih ini Tuhan simpan di dalam diri gua menggebu-gebu, terus nanti tiba-tiba kayak turun gitu. Oke. Jadi memang kita nggak bisa ngomong bahwa oke, dari ciri-ciri tadi saya kira-kira udah nemuin nih passion saya. Terus kita yakin bahwa itu akan jadi passion kita dari pertama kali kita ketemu passion kita sampai nanti akhir hidup kita, belum tentu juga. Jadi maksudnya gini, passion ini kan sesuatu yang kita juga lagi gali di dalam diri kita masing-masing dong, ya. Passion lu misalkan, oh gue memang gini dah, gue jagonya di sini dan kayaknya tuntunan Tuhan juga kesini nih dari berapa tahun yang lalu gitu kan. Dan lu juga wah interesting banget di situ lu kerjain. Tapi seiring berjalannya waktu lu ketemu masalah, lu ketemu banyak problem baru, drama-drama baru dalam hidup lu. Tiba-tiba kok passion gue bergeser ya. Nah itu juga mungkin terjadi sih sebetulnya.
Jadi nggak melulu bahwa passion lu tuh harus sesuatu yang lu capai dari betul-betul lu ngerti denger ini terus tiba-tiba lu dapetin itu, bahkan sampai lu bawa mati passion lu itu, ya bisa juga sama sih ya. Tetapi mungkin juga terjadi pergeseran, mungkin juga bisa terjadi perubahan seiring berjalannya waktu. Kalau di sini nih di antara kita, kira-kira mau tanya deh aku sama Ci Okta dulu deh. Kayak bisa jelasin nggak sih maksudnya apakah Cici tuh masih mencari passionnya atau udah ketemu passionnya? Kalau aku kan jelas nih, kalau dari cerita aku masih mencari passion aku karena kayak bisa kayak kemarin misalnya lagi kuliah, aku merasa kayak aku kayaknya cocok deh kerjain ini. Tapi ternyata setelah dijalanin kok kayak nggak yakin amat juga gitu. Nah itu kalau Cici gimana tuh? Apa udah pernah melewati itu dan udah yakin atau masih dalam proses atau gimana? Oh gue pribadi, gue pernah melewati itu tau gak Nov? Gue kayak questioning gitu, ini sebenarnya passion gue apa sih? Soalnya waktu itu gue pernah sampai kayak ikut-ikutan teman. Oh kayaknya kalau cewek umur segitu tuh kayak gitu ya. Tapi ternyata pas setelah akhirnya gue hidupin, gue jalanin, gue menemukan kalau ternyata kalau ciri-ciri yang tadi Ko Ivan bilang ya, kayaknya lu interest di situ, terus lu rela lakuin itu nggak dibayar segala macam. Kayak gue menemukan satu sih, menemukan yang kalau gue tuh senang berlama-lama share hidup, terus kayak ya lama-lama aja gitu sama anak-anak. Nah, sekalipun ada momen dimana gua harus bersama dengan anak-anak itu berjam-jam gitu ya. Kalau dilihat mami-mami udah sampai pusing, gua tetap senang gitu sama kalau kumpul sama anak-anak. Itu salah satu passion gitu nggak sih kok? Kalau Iya itu dong. masuk ya? Iya dong. Dan menariknya ada satu orang cerita sama saya gini. Lu tahu nggak sih? Ternyata passion hidup gue tuh bukan gue yang dapet, tetapi mentor rohani gue yang dapat. Jadi ada kisah nyata ya, ada seseorang yang cerita sama gue dan dia bilang ternyata gue baru sadari apa yang ditanam sama mentor rohani gue, lu tuh nanti harus gini, lu harus gini. Gue pertama nggak bisa terima itu, kenapa jadi hidup gue diatur sama lu katanya. Dan mungkin itu passion lu bukan passion gue, kata dia gitu ya. Tapi ternyata lewat seseorang Tuhan tuh bisa giring passion kita ke arah situ. Even yang tadinya kita nggak pernah sadar bahwa itu tuh satu passion yang bakal jadi passion dalam hidupan lo gitu. Itu pun bisa terjadi. Jadi ini tuh sebetulnya bahasan yang sangat luas dan kompleks sekali. Ini cocok nih untuk Ko Daniel. Karena kan Ko Daniel di sini membawahi banyak anak muda nih. Kira-kira dari cerita Ko Daniel sendiri atau cerita anak-anak di Ko Daniel nih, ada nggak sih yang pernah Ko Daniel bantu? Maksudnya kayak Ko Daniel kasih saran, Untuk sampai ketemu passionnya gitu. Jadi kan kayak anak-anak di sini juga mungkin, oh iya gue perlu mentor gitu dalam hidup gue kayak gitu. Sebelum Ko Daniel jawab, itu ceritanya Ko Ivan itu mirip ke cerita gue. Kehidupan dulu ya? Gue sih kayak kan Ko Daniel kan mentor gue tuh kan. Gue kan awalnya juga sama kayak anak muda pada umumnya lah. Gue tuh nggak tahu cita-cita gue apa gitu. Gue nggak tahu kehilangan mimpi gue. arah Benar. gitu. Hobi gue tuh cuma ikut-ikutan, tau nggak? Temen gue suka ini, ya udah gue ikutan. Gue nggak tahu gue jagonya apa. Gue nggak tahu sukanya gue apa. Tapi waktu gue hari itu, ya waktu itu kan kita sering ngobrol gitu kan sampai jam 4 lah, gaul lah, gue menggaulkan diri gue bersama Ko Daniel hari-hari itu. Terus dapat kesempatan sharing lah, pelayanan segala macam, dan di situ gue baru nemu tuh dari Ko Daniel juga yang ngomong, bang lu bagus nih di sini, lu bagus nih di sini. Tanpa sadar kan itu jadi kayak Ko Ivan bilang tuh, jadi kayak konfirmasi gitu loh. Dia kayak oh ini loh, ternyata ini loh yang ternyata selama ini gue tuh nggak sadar gitu. Nggak tahu nih Ko Daniel masih inget gak itu? Gimana sih kok? Ada cerita nggak kayak kenapa sih kok bisa ngelihat passion orang atau gimana bisa tahu orang ini tuh cocok di sini atau gimana gitu? Enggak sih, basically sebetulnya bukan kita bisa lihat dan kita yang tentuin kali ya. Cuma karena waktu orang-orang nyoba-nyoba kan kita bisa lihat nih, si A bagus di sini, si B bagus di sini. Wih, dia ngelakuin ini powerful banget nih. Dia ngelakuin ini kayaknya happy banget nih, kayak dari hati meluap-luap gitu kan. Kayak sebelah aku nih, Lazu, kalau udah ngurusin digital-digitalan, desain, foto, wah kayaknya happy banget gitu ya kan, kelihatan jelas di situ, obvious. Kelihatan deh mukanya. Ya. Desain. Kan kita pernah satu komsel bahas ginian doang, inget gak tuh? Di Aruna lagi. Nah, seringkali orang tuh sebetulnya bukan nggak punya passion, tapi nggak sadar aja, belum sadar gitu. Belum ketemu gitu ya? Belum sadar. Jadi waktu itu makanya aku sengaja bikin komsel untuk ya coba look at yourself, lihat ke dalam diri kita apa sih sebetulnya yang selama ini lo lakuin. Yang tadi Ko bilang kita enjoy banget, kita enjoy, berasa ya happy aja lakuin ya, nggak dibayar pun rela. Dan yang tadi Okta share juga, spend waktu banyak tuh happy di sana.
gitu. Jadi nggak ada tuh istilah kalau orang udah benar-benar ketemu minatnya, mereka nggak akan nemuin kata I love weekend, I love Saturday, I hate weekend. Setuju. Nggak akan ada. Iya. Karena enjoy aja gitu. Karena emang udah di situ gitu. Ngejalaninnya enak gitu ya. Iya, emang jadi enak. Tapi setuju sih soal passion itu kita setiap orang pasti nemunya beda-beda. Jadi kalau menurut gue sendiri yang namanya quarter life crisis itu belum tentu sama passion. Karena kalau pengalaman gue sih dari kecil udah tahu nih senangnya di seni. Karena orang tua juga udah kayak ngejerumusin semua seni. Ayo les nyanyi, ayo les musik. Turunan nggak gitu dari keluarga yang orang seni? Kayaknya mungkin ada ya. Mungkin ada. Karena kalau papa dulu masa gambar, kalau mama bisa nyanyi dan dia otodidak main musik dan gitar gitu. Pantas lo multi talent nih. Amin gitu. Sambil nyanyi bisa sambil ngedesain gitu. Dancer juga loh. Dia preaching juga kok bisa. Nah lewat itu ya kan kita kan terjun di pelarian bareng-bareng nih. Nah jadi waktu dari kecil emang udah suka seni dan jadi semuanya dicobain. Jadi di sekolah ikut kontes nyanyi pernah, kalau ngegambar juga senang, main cat senang, gue sampai berantakan. Terus dulu tuh kalau ya mungkin teman-teman semua beda-beda kali ya. Kalau gue tuh dulu maksudnya playgroup dulu. Jadi playgroup kan semuanya main kan istilahnya ketemu orang. Kita playgroup dong kayaknya. Oh iya. Bisa Pas gede tapi ya. Pas gede baru playgroup. Playgroup anak-anak itu kan kerjanya main cat, nyanyi dan lain sebagainya gitu. Nah tapi singkat cerita jadi makin besar itu makin terfokus gitu apa yang senang gitu ya? Iya, yang dulunya senang gambar, masuk SMA udah mulai malas ngegambar, tapi bisa. Tapi kalau disuruh ngegambar, ya bilangnya jadi kerjaan nggak mau, karena udah nggak sesemangat waktu kecil gitu. Terus kalau disuruh nyanyi, ya banyak kok penyanyi yang mereka bisa nyanyi, mereka bisa tampil. Kalau gue lebih memilih buat dia, tapi gue bisa nyanyi, gitu. Tapi gue meninggal. Nah, jadinya waktu masa-masa SMA sampai kuliah itu sebenarnya belum tahu, passionnya tuh belum jelas. Tapi karena masa kecilnya banyak yang dicoba, jadinya gue gambar bisa. Terus masuk kuliah ngedesain dan komputer digital, gue jadi senang lagi ada interest yang baru. Ternyata itu nyambung juga ke seni, jadinya makin lama makin nyambung kan. Nah sampai akhirnya setelah lulus SMA justru gue baru ketemu sebenarnya gue tuh sukanya di mana sih. Dan waktu lulus SMA, lulus kuliah itu lebih senang cenderung ke desain, makanya ngambil job freelance desain, video, terus sempat masuk wedding, terus masuk pelayanan juga ikut ngedesain, dan gue senang kerjain itu saat itu. Tapi seiring berjalan waktu, dan gue merasa passion ini tuh setiap orang pasti bisa geser-geser. Tuh setuju kayak yang tadi Ko Ivan, Ko Daniel bilang, passion setiap orang tuh nggak memang dari kecil sampai tua satu doang nggak, tapi ada masa-masanya gitu dan semua itu kayak dituntun sesuai dengan pengalaman dan aktivitas kita sehari-hari gitu. Cuma makin lama Makin mengerucut, benar. Karena yang dulunya senang desain, dulu passion banget desain. Sekarang gue nggak mau, kalau ada proyek desain, mending udah nih orang lain yang kerjain. Mending lo aja deh kerjain. Kalau gue sekarang lebih senangnya megang kamera, foto, video gitu. Seni lagi tapi tetap kan. Tetap di seni. Karena apa ya? Mungkin talenta sama bakat kali ya, dari kecil kan udah kelihatan. Iya. Tetap di seni tapi ngerucut gitu ya. Tetap di seni, kan seni ya areanya banyak lah. Iya. Tapi jadinya hebat loh, kenapa? bisa ingat kejadian dan pengalaman waktu playgroup gitu. Iya ya. Iya. Salah fokus ya. Wah, udah salah fokus ke situ karena gue kayaknya nggak ada memori waktu Karena playgroup menyenangkan banget ya Bu, nggak ada PR, main terus. Iya, mungkin karena banyak ini kali ya. Dari kecil. Gitu loh. Dari kecil udah tau passion dari playgroup kayaknya. Iya. Oke, gue seneng nih. Salah narasumber lu. Salah narasumber. Tapi jadi kepikir karena tadi Lazu cerita tentang perjalanannya dari playgroup sampai sekarang, kok atau teman-teman atau Ko Ivan, sebenarnya mungkin buat teman-teman ada yang bertanya-tanya. Jadi sebenarnya gue tuh harus tahu passion gue tuh dari umur gue berapa, atau mencari tahu pastinya tuh harus dari kapan nih supaya nggak telat gitu. Dari setelah nonton podcast ini dong langsung. Jelas. Langsung merenung ya. Iyalah. Kata aku jangan dibawa stres. Coba-coba aja gitu, jalanin apa yang kita kebuka peluang apa kita coba. Dan waktu kita coba banyak hal, justru nanti kita nemu gitu. Ya. Kalau mikir terus, aduh apa ya passionnya, nggak akan nemu. Karena itu kan bukan teori, tapi sesuatu kita lakuin dan kita enjoy. Tapi maksudnya kalau kayak Lazu gitu ya, tadi kan cerita dari kecil sampai kuliah kan yakin tuh akan di bidang seni gitu.
Tapi gimana kalau misalnya ada teman-teman di sini yang lagi mau milih kuliah dan mereka belum tahu nih passionnya tuh apa, dan bingung tuh kan, pasti milih kuliah tuh bingung karena dulu jujur waktu aku milih kuliah aku kayak nggak tahu mau kerja di bidang apa, mau jadi apa tuh aku nggak punya bayangan ke situ. Makanya sampai semua tes psikologi dicoba. Referingnya kemana nih? Ekonomi, ya udah masuk ekonomi gitu. Tapi memang waktu dijalanin kuliah tuh nggak yang sampai excited happy gimana, tapi di dalam dirinya ada bakat itu gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau milih kuliah, mungkin bisa dikasih saran nggak? Kayak maksudnya gimana sih caranya supaya nggak salah jurusan lah gitu, supaya seenggaknya tuh sedikit sejalan gitu kok. Kalau menurut gua gimana ya? Pada intinya kita waktu untuk menemuin passion itu harus banyak yang dicoba. Kalau kitanya do nothing ya kita nggak akan nemu apa-apa gitu. Sekalipun emang dari kecilnya mungkin beda sama gua, belum ketemu senangnya di mana nih. Mungkin kalau mau contoh pengalaman kayak apa ya, masa-masa kuliah itu jadi di SMA itu ada beberapa pelajaran yang sama sekali gue nggak bisa. Udah les, udah belajar. Matematika ya? Passionnya ketemu. Langsung ditembak gitu. Kelihatan karena kalau gue mau menyampaikan perasaan gue yang itu, gue kata-katanya kayak lu mirip. Halus dulu dari matematika, fisika, kimia, pokoknya semuanya tentang angka, akuntansi, lemah. Goodbye. Mau les sampai les pun berjam-jam tetap gak bisa. Diajarin soal yang sama pun ya nanti dapat bocoran nih misalkan, terus di ujian hari H cuma ganti angka, gue tetap nggak bisa gitu. Kalau kata orang nggak bakat gitu. Iya. udah dapat bocoran gue juga. Iya, tetap nggak bisa, nggak tahu kenapa gitu. Nah dari situ gue menemukan bahwa jadi waktu mau milih jurusan kuliah tuh ya udah cari yang ada matematikanya ada nggak ya. Dan kebetulan waktu itu mata kuliah DKV itu lagi hits-hitsnya tuh masa-masa itu 2009 kalau nggak salah. Lagi naik daunnya banget. Dan jadi nyarinya semua tentang desain ada apa lagi di selain DKV yang nggak ada matematika. Interior ada, masuk arsitek ada. Ya udahlah desain bolehlah DKV. Padahal nggak tahu tuh DKV apa. Hari itu benar-benar blank sama sekali dan itu tuh kayaknya termasuk baru di tahun itu DKV. Jadinya masuk ke DKV. Ya di situ baru nemuin interest lagi yang baru, tapi bukan passion. Kalau sekarang gue bisa bilang itu bukan passion, tapi gue senang ngelakuinnya karena emang dari dulunya gue senang sendiri. Jadi untuk menemukan passion tuh yang kurang lebih teman-teman semua ini better ngelakuin banyak hal apapun. Nanti kan pasti tahu nih, nggak suka nih di hitungan, nggak suka nih di public speaking, nggak suka nulis, nggak suka di mana. Nah dari nggak suka itu singkirin, yang sukanya dikerjain lebih fokus supaya jadi lebih mengerucut terfokus. Sama ini enggak sih? Menarik banget sih. Katanya udah sedikit menemukan passionnya. Tapi kayak paling semangat sih. Saya cuma bantu dikit. Kan kayak sama ini nggak sih, kalau dari cerita lu berarti kita nggak usah ikut-ikutan, bener gak sih? Ya. Karena kan kalau gue ingat zaman SMA nyari kuliah gitu, gue bingung banget hari itu. Ya sama gue psikotes segala macem. Tapi psikotes gue tuh jurusannya harusnya IPS, tapi kan gue udah IPA 2 tahun gitu kan. Ya akhirnya ya apa yang terjadi ya gue ikut-ikutan gitu kan. Gue ikut-ikutan, ya udah. Ya untungnya kuliahnya lancar sih, tapi kan nggak happy gitu kan. Ya setiap tugas stres, setiap mau skripsi stres segala macam, wah beban banget. Dari poin cerita sih kalau menurut gue, kalau buat teman-teman semua jangan ikut-ikutan sih, cari tahu apa yang kita suka tuh. Terus ya udah jalanin, sekalipun mungkin kita kuliah harus sendirian, gak ada teman-teman. Ya nanti kuliah juga ketemu nggak sih teman-teman, ya kan? Ya benar. Dan kalau salah jurusannya, mungkin salah jurusan nggak bisa dibilang salah jurusan juga. Karena dari jurusan tertentu mungkin dibilang salah karena nggak sesuai dengan interest kita kali ya. Tapi kan justru waktu kita masuk dalam dunia perkuliahan itu kita belajarnya banyak. Nggak cuma tentang materi itu doang, walaupun terfokusnya dan ganti gelarnya si bidang jurusan kuliah itu. Tapi justru kan kita di kuliah kan belajarnya banyak, dan pelajaran-pelajaran tertentu itu nggak mungkin langsung aja kita nggak suka. Pasti ada dong yang tetap kita suka, tetap kita tetap gali lebih dalam gitu. Nah dari situ awalnya mungkin bisa membantu teman-teman semua buat nemuin apa sih yang benar-benar teman-teman suka. Berarti kalau dari kesimpulan yang tadi aku dapat ya, mungkin kita bisa mulai cari passion kita dari what you are good at kali ya. Apa yang kita baik di situ dan apa yang kita kurang baik gitu. Mungkin yang baiknya bisa lebih kita gali gitu. Misalnya kita lebih baik ke
fisika gitu. Misalnya ada orang yang bagus banget nih fisikanya, mungkin dia bisa lebih gali ke fisika dan nanti dia akan lebih menemukan passionnya di sana dibanding dia memaksakan ke matematika, misalnya kayak gitu kali ya. Kalau itu kan passion tuh. Tapi banyak juga nih anak-anak muda tuh yang ketukar antara passion dan calling. Nah, kalau calling itu tuh apa tuh kok? Bisa dijelasin nggak kok Daniel mungkin? Calling tuh ke arah mana gitu? Bedanya sama passion tuh apa sih sebenarnya? Kok keluarkan ilmu-ilmu lu? Ya waktunya. Enggak sih, kalau menurut aku passion kan sebetulnya apa yang kita suka. Kalau calling, apa yang Tuhan panggil kita untuk kita lakukan. Nah ini nanti akan lebih jelimet kali ya, karena menurut aku pribadi ini passion, ini calling, di tengah-tengahnya ada irisan. Nah kalau aku namain irisan ini destiny namanya. Jadi memang Tuhan panggil kita di situ dan kita oke di situ gitu. Jadi kalau calling sesimpel apa yang Tuhan mau, kalau passion apa yang kita suka sebetulnya. Dan PR menurut aku ya, PR kita anak muda kita cari nih titik irisannya di mana. Gitu. Karena ketika kita menemukan destiny kita harus ada di situ, kita jalanin. Wah ini oke banget sih, bakal oke banget. Kitanya enjoy dan kita lakuin apa yang Tuhan mau juga dalam hidup kita. Calling tuh tapi lebih apa ya? Buat aku lebih complicated lagi dibanding passion. Karena kan kalau passion tuh kita bisa tahu jelas gitu. Gue suka nih sama A. Tapi kalau calling gimana cara taunya gitu? Misalnya calling tuh berarti terpanggil ya, betul nggak sih? Kayak kita terpanggil untuk melakukan sesuatu, bener nggak? Panggilan atau spesifik yang memang Tuhan tuh udah siapin untuk setiap orang, tapi beda-beda. Sebetulnya nggak usah terlalu dibawa pusing, karena kalau menurut aku calling adalah, iya memang betul Tuhan panggil. Cuma kan ultimate calling yang Tuhan panggil buat kita semua buat apa sih? Kan buat jadi berkat, bener nggak? Sesimpel itu. Jadi calling kan nggak dulu kutip ya, bicara tentang sesuatu yang rohani, harus rohani, enggak. Kalau ngomongin calling, apakah semua jadi hamba Tuhan? Ya enggak juga gitu. Dimanapun kita bisa berbuah dan jadi berkat, ya bisa jadi itu panggilan kita di sana. Ya. Betul? Situasi. Ini tiga orang hamba Tuhan. Jadi sebenarnya passion itu sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang penting banget untuk kita ngerti. Tapi ada yang lebih penting juga ternyata si calling ini kan. Jadi kayak teman-teman better dari sekarang cari tahu dan temukan mission teman-teman, karena itu tuh penting banget supaya hidup kita tuh setiap hari tuh nggak hampa, bener nggak sih? Tapi lebih benar-benar lebih bergairah dan lebih excited gitu. Nah, kalau gue pertanyaannya gini, gimana sama orang-orang yang bekerja, yang mereka tuh bertanya-tanya tuh, ini gue tuh kerja tuh apakah ini calling gue? Ini tuh gue kerja tuh apa yang gue kerja aja, apa panggilan itu tuh layak untuk gue yang gak pintar-pintar amat atau gimana gitu. Karena gak semua orang tuh sadar kalau dirinya tuh punya panggilan gitu. Ya, ada yang menjalani hidupnya ya udahlah, yang punya panggilan orang yang rohani aja, orang yang sungguh-sungguh aja. Kalau gue mah gue kerja punya duit, ya udah cukup gitu. Ko Ivan terlihat seperti ingin menjawab. Kayaknya kayak kalau orang kayak gitu mindsetnya harus diganti dulu, karena calling kan belum tentu di gereja doang, ya kan? Kalau calling ngomonginnya di gereja doang, ya ujung-ujungnya hamba Tuhan, full timer gitu kan? Enggak. Semua orang pasti ya kan? punya Betul. calling. Gak cuma di gereja doang, pasti di luar gereja. Dan jangan berpikir gini, bahwa lu kalau dipanggil di gereja tuh lu lebih mulia, jangan. Benar-benar. Itu most of people mikir gitu loh. Kalau gua kerja di gereja, gua tuh jadi lebih holy, lebih salah berat. Which is kalau lu ada di tempat yang keliru, lu bisa membahayakan satu perahu untuk terjerumus bersama dengan lu. Itu yang jadi bahaya. Bayang nggak? Tuhan tidak panggil lu di satu tempat, lu memaksakan diri ada di tempat itu, lu tuh sebenarnya sedang membahayakan satu perahu yang dengan lu tuh ikut berbahaya. Kenapa? Karena ada kehadiran lu yang salah. Punya cerita tertentu nggak kok? Yunus, Tuhan panggil Yunus untuk pergi ke Niniwe. Yunus malah dengan pedenya dia pergi ke Tarsis. Nah waktu dia pergi ke Tarsis, dia tuh pede. Kenapa? Karena Alkitab mencatat dia tidur pules waktu badai datang. Berarti dia tuh dalam keadaan tidak merasa bersalah. Dia nggak ada guilty feeling gitu dengan keadaan itu. Mungkin ya kalau ini tafsir saya lah ya. Mungkin, kenapa? Karena Yunus itu kan seorang nabi. Ciri nabi itu sebetulnya dia bicara nabi itu pasti kuat dengan yang namanya nubuatan. Dan sudah banyak nubuatan bahwa satu kali akan ada bangsa Asyur, bangsa yang besar yang akan menjajah orang-orang Israel dan membuat orang Israel itu dirugikan. Pasti saya yakin Yunus tuh tahu.
tahu cerita itu karena dia kan nabi. Ya. Maka waktu dia pergi ke Tarsis untuk menjauhi Niniwe, dia tuh yakin dia tuh sedang ada di pihak Tuhan untuk membela Tuhan. Maka dia yakin banget gitu, tidur pulas di situ. Sampai akhirnya orang-orang yang satu perahu itu kan ikut kena badai gara-gara siapa? Pilihan si Yunus. Bayang nggak kalau si Yunus gak ada di perahu itu? Yang lain tuh baik-baik aja gitu loh. Nah ini yang bisa jadi bahaya adalah saat kita ada di tempat yang salah karena kita tidak sesuai dengan calling yang Tuhan tentukan. Itu sebetulnya yang jadi bahaya buat kehidupan kita. Nah tadi siapa yang tanya ya tadi ya? Okta apa Novi ya? Kan tanya gini, kok bisa sih lu ke Daniel kan? Kok bisa sih lu lihat panggilan seseorang tadi tentang siapa? Tentang lu ya? Tentang lu ya? Tentang anak rohaninya gitu. Kalau gua tarik kesimpulan gini, kenapa sih kita perlu mentor atau pemimpin di atas kita? Karena however mereka adalah orang-orang yang ada di, anggaplah sebuah bangunan, dia ada di level bangunan, tingkatan yang lebih tinggi, sehingga sudut pandang dia tuh jauh lebih luas. Gue hidup sendiri, gue gak akan pernah tahu calling gue, passion gue even juga gue gak akan tahu gitu ya. Tapi kalau pemimpin rohani gue mungkin bisa lebih tahu kenapa. Karena dia menghadapi mungkin 10 orang kayak gue. Dan dia tuh udah banyak pengalaman di situ, ngerti gak? Oh ini gini-gini, oh ternyata udah gue coba sih ini gini, oh ini gini ya. Walaupun mungkin Daniel, ya gue juga nggak tahu sebenarnya, gue juga nggak berani memastikan bahwa itu passion lu, itu calling lu. Tetapi dia tuh yakin kenapa? Karena dia menempatkan orang yang tepat untuk menduduki posisi yang tepat, pasti hasilnya akan jauh lebih tepat, begitu kan sebetulnya. So makanya sebetulnya kita perlu orang yang menuntun kita untuk kita bisa ngerti passion, calling kita. Dan gue tadi ingat satu ayat yang bilang gini, segala sesuatu boleh, ya kata Rasul Paulus, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Nah artinya gini, lu boleh coba semua hal, boleh, tetapi ternyata nggak semua hal yang lu coba itu berguna. Nah kalau buat gue pribadi ya, gimana supaya hidup gue lebih efektif? However, Rasul bilang kan, lu coba semua nanti lu banyak tahu. Oke, that's good. Iya, jelas lah itu karena lu banyak coba, lu jadi banyak mengerti. Tetapi kalau lu kebanyakan coba dan lu pada akhirnya nggak dapet apa-apa juga sebenarnya useless sih gitu, wasting time banget gitu kan. Nah kalau gua, pengalaman hidup gua waktu gua masuk kuliah, tiba-tiba Tuhan arahkan gua untuk kuliah accounting, which is udah di tengah jalan gua ikutin accounting. Satu, gua nggak jago di accounting dan gua belet di situ gitu ya, dan gua merasa struggle setengah mati. Orang lain mungkin udah tidur, gue jam 1 subuh masih ngejar-ngejar guru les untuk gue les karena dia bisa ngelesinya setelah dia kerja gitu ya. Dan gue mikir, gue ngapain lakuin ini semua? Padahal dalam hati kecil gue ada ketukan yang berkata bahwa lu kan hamba Tuhan gitu. Dan di situ membuat gue jadi, iya gue lagi ngapain ya? Seperti gue tuh pelari maraton, tapi gue latihan bulu tangkis. Nggak nyambung sih gitu. Gue tuh sempat ada di posisi itu loh. Ya gue ngapain sih ini, gue ngabisin waktu. Dan gue mencoba untuk keluar dari situ. Gue bilang sama bokap gue waktu itu, Pak gue mau sekolah, waktu itu ada kesempatan untuk SOT di Singapura. Bareng sama Pastor Fandi. Pak gue mau kesana deh. Tapi tiba-tiba bapak gue yang tadinya setuju, tiba-tiba dia bilang gini, Van, lu berani mulai sesuatu terus lu belum akhiri, lu tinggalin. Sampai kapanpun hidup lu akan jadi pelarian. Waktu lu kerjain ini, wah obstacles, masalah, lu gue tinggal lah, gue cari yang lain. Nah itu akhirnya tidak akan membuat lu belajar nilai kehidupan. Nah jadi kalau gue lihat, kalau gue udah kalau kita minta sama Tuhan, tuntun. Saya nggak ngerti nih passion saya nggak ngerti calling saya, tapi saya mau ikut rencana Tuhan. Nah itu hati yang mau itu sebenarnya paling penting. Nah waktu kita bilang Tuhan aku mau ikut, nanti Tuhan kan akan arahin. Tuhan akan arahkan dengan cara yang kita juga nggak ngerti. Kita ikuti step by step, tanda demi tanda. Tuhan, gue mau melangkah ini, gue minta tanda. Nah, gue minta tanda, dan tandanya tuh gue kuliah accounting itu celakanya. Karena gue nggak tahu, karena gini, tiba-tiba gue tuh ikut gitu Tuhan. Lucunya gini, Tuhan, gue harus kuliah di mana? Itu dulu dong pertanyaan gue waktu itu kan. Tiba-tiba ada satu temen nyokap gue tiba-tiba kasih amplop sejumlah uang. Dia bilang gini, ini uang hanya untuk lu ujian saringan masuk gitu. Oke, gue cuman tahu berarti gue harus kuliah itu kan, karena Tuhan udah siapin uang ujian saringan masuk dan untuk sumbangan sukarela lah istilahnya, kan suka ada sumbangan khusus, sumbangan sukarela gitu ya. Sumbangan khusus atau sumbangan pembangunan ya? Sumbangan sukarela ya betul. Nah, sumbangan sukarela. Ya udah, gue nominalnya segitu karena
ini dikirim Tuhan nih gitu kan ya. Nah waktu gue jalanin, terus gue mulai nyari, ya itu kan bagian gue dong nyari ya, part yang tadi si Lazu bilang, kita harus coba. Oke, itu jadi akhirnya part gue untuk nyari tahu dan sebagainya. Accounting tuh apa, manajemen tuh apa ya, gue harus cari tahu, itu bagian gue. Nah waktu gue pikir terus gue mikir, aduh kalau accounting kayaknya gue nggak sanggup deh. Tapi keluarga gue bilang, lu kuliah accounting nanti ya, wah masa depan lu cerah. Karena mereka juga nggak bilang bahwa gue harus jadi hamba Tuhan gitu ya. Keluarga gue kan kebanyakan, iya pokoknya lu accounting, wah masa depan lu pasti bagus, bakal dipakai banyak orang dan ini pasti dibutuhin dalam hidup lu. Ya udah, jadi kan gue terdoktrinasi accounting. Waktu gue pelajari, wah kayaknya gue nggak sanggup nih. Gue selalu gitu. Waktu udah gue timbang gue nggak sanggup, ya gue akan apa adanya. Nah tiba-tiba besok tuh gue harus serahin formulir baru yang terisi. Waktu itu karena gue coba dulu Parahyangan, yang baru terisi tuh sumbangan sukarelanya. Karena ya gue cuma punya itu tandanya kan gitu. Terus jurusannya apa tuh gue nggak tahu gitu. Nah tiba-tiba waktu gue tidur malam besok harus serahin, jam 4 subuh gue bangun dan gue kaget, kenapa? Gue nggak mimpi apa-apa. Jadi gue makin panik. Wah, berharap bener-bener. Iya, gue pikir wah gue dapet wangsit nih dari Tuhan nih, gue tidur malam hari ini dan nggak dapet apa-apa, gue bingung, panik. Jadi gue doa waktu jam 4 subuh tuh, waktu doa gue ketiduran. Nah kali ini ketiduran waktu doa itu membawa berkah buat gue. Tiba-tiba gue mimpi. Di dalam mimpi itu tiba-tiba ada satu suara di dalam sebuah ruangan yang gelap itu, tiba-tiba gue dengar satu suara yang jelas banget, dan suara itu meneduhkan dan berkata, apa yang lu nggak sanggup, aku yang akan membuatmu sanggup. Wah, gue langsung cek akunting nih, karena gue terus-terusan ngomong akunting gitu. Ya udah gue isi akunting, gue nggak isi lagi pilihan lain, pokoknya gue pede aja. Begitu gue udah isi, gue serahin, keluarga nanya, lu isi apa? Akunting. Kedua nggak, gue kosongin. Nggak salah lu katanya. Lu kalau nggak keterima gimana? Ya nggak tahu. Kalau nggak keterima berarti bukan dari Tuhan gue kuliah di situ. Gitu aja kan, sederhana gue kan. Ternyata ya gue diterima gitu. Tapi sekarang kerjanya jauh dari akunting. Jauh banget. Nah, jadi gue bilang gini. Jadi ngapainnya gue kayak useless banget gitu, udah doa, udah ini itu, gue ngikutin cara Tuhan, struggle di situ. Kok gini gitu ya. Tapi satu nilai yang gue nggak bisa lupa, ternyata gue belajar tentang kehidupan waktu gue kuliah accounting. Itu terkadang Tuhan masukin kita dalam sebuah sekolah ya, dalam tanda kutip apapun itu. Sekolah itu bisa jadi kerjaan lu, sekolah lu, bisa jadi sekolah lu juga adalah sekolah lu, bisa jadi kuliah lu adalah sekolah lu. Sekolah kehidupan tuh Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Untuk apa? Membuat kita tuh mengerti nilai-nilai kehidupan, bagaimana kita berjuang, bertahan hidup, bagaimana kita belajar menjadi orang yang konsisten, kuat waktu ada masalah. Nah ternyata di situ semua poinnya. Tapi nggak sampai di sana. 5 tahun gue mulai masuk di dalam pekerjaan sebagai hamba Tuhan. Ya. Tahun keempat mau masuk tahun kelima, tiba-tiba satu pemimpin di gereja yang akhirnya melihat ternyata gue memang di situ gitu. Gue juga punya pengalaman di situ. Accounting gitu. Jadi akhirnya dipercayalah gue untuk mengurus budgeting dari semua departemen-departemen yang ada. Nah di situ gue baru lihat ke belakang. Wah, cara Tuhan dahsyat. Tuhan bisa tahu sesuatu yang jauh kan gitu loh. Gue nggak tahu, Tuhan tahu. Dan Tuhan tuh udah siapin gue di sini untuk sesuatu yang ada di sini. Itu yang gue sangat amazed. Yang kedua yang gue sangat amazed juga adalah waktu tiba-tiba kemarin 2020 Maret pandemi gitu kan, tiba-tiba semua bingung kan waktu itu kan, wah kita gimana nih praise and worship dari rumah tuh gimana kan, tiba-tiba ide itu semua muncul. Kenapa? Oh gini, gue harus mulai dari sini, gue nanti bikin aransemen. Ternyata gue tarik mundur lagi. Oh waktu dulu gue jalanin passion gue yang gak jelas juntrungannya waktu itu gitu ya, ternyata Tuhan siapin untuk hari itu gitu. Nah jadi kita tuh ikut sama Tuhan, memang kita nggak bisa langsung pengen lihat, wah masa depan gue akan gini, nggak bisa. Hasilnya apa? Lu nggak akan tahu. Even yang tadi ya, Lazu bilang kan, coba ini. Mungkin yang lagi lu coba yang tadinya lu nggak passion itu bisa jadi passion lu. Yang kedua, waktu lu coba mungkin sesuatu kali apa yang lu coba tuh berguna untuk masa depan lu. Dan kita nggak pernah tahu. Jadi let it go lah bersama dengan Tuhan. Ini kan Ko Ivan udah ngalamin deh, udah sampai ke titik dimana Ko Ivan bisa melihat, oh itu tuh dulu tuh Tuhan simpan di sini untuk ini gitu. Kalau aku kan baru lulus nih kebetulan, dan aku pun sama gitu, waktu pilih kuliah tuh cuman pilih satu kuliah, dan kuliah itu nggak betah lagi, bener-bener nggak betah. Kayak semua yang teman-teman aku pernah tahu nih, kalau ada yang dengar pasti pernah tahu betapa nangis-nangisnya aku pengen berhenti kuliah.
Sampai papi mamiku tuh bilang, kamu nggak mau pulang aja di semester 2 ditanya, kamu nggak mau pulang? Nggak Mi, nggak apa-apa, kalau udah pilih ya udah, maksudnya masuk aja gitu. Semester 4 ditanya lagi, kamu yakin nggak mau pulang? Kamu udah 2 tahun loh nangis-nangis terus, kamu bisa stres nanti kalau misalnya kayak gitu. Terus aku bilang kayak, enggak Mi, nggak apa-apa, mungkin setengah tahun lagi aku akan betah. Aku tuh terus kayak gitu. Sampai akhirnya baru betah tuh memang di semester 7 dan 8. Itu tuh lama banget, 3 tahun nggak betahnya, nangis-nangis setiap minggu pulang ke Bandung tuh. Tapi aku belajar, maksudnya aku yakin akan ada sesuatu yang bisa aku ambil dari sana gitu. Tapi kalau sekarang aku ngejalanin nih kehidupan aku yang udah 1 tahun lulus, yang bisa aku pelajarin di sana, karena kan aku sekolah bisnis, aku tuh cuman diajarin presentasi setiap minggu. Dan aku tuh orangnya tipe yang nggak bisa sama sekali ngomong di depan tuh gemper, apa sih, kayak dingin gitu tangannya. Kayak gini pun sama nih, ini grogi. Tapi tetap maksudnya kayak karena aku kuliah 4 tahun dipaksa untuk bicara, dipaksa untuk ngomong, presentasi, research gitu. Sekarang ya puji Tuhan tuh aku baru bisa ngelihat, oh ternyata Tuhan tuh mau aku tuh bisa kepake nih ilmu yang itu. Walaupun aku belum bisa lihat gambaran besarnya tuh, kalau Ko Ivan kan tadi udah sampai nih di titik itu, kalau aku tuh masih kayak selangkah. Tapi banyak juga yang bilang katanya jalan sama Tuhan itu kayak jalan sama lampu pijar, kayak sedikit gitu. Pelita sama kayak pelita. lampu pelita, lampu Bukan pijar. lampu Bijar terang. Tahu banget. Tahu semua ntar. Kebalik ya, iya kayak Ini efek selangkah. grogi yang lu bilang. Iya ya, selangkah gitu. Jadi mungkin dijalanin aja teman-teman yang masih mencari bisa dijalanin kali ya, pelan-pelan. Tapi pasti rancangan Tuhan itu gak akan jahat lah. Maksudnya kayak percayalah itu tuh akan selalu baik gitu pada akhirnya. Mau passionnya apa, mau callingnya apa, pasti nanti tuh akan ada titik di mana kita tuh bisa melihat, oh ini tuh sesuai nih dengan apa yang gue senang dan Tuhan mau gitu. Jadi sebenarnya kalau ngebahas passion dan calling kan artiannya kira-kira kayak gitulah ya. Kira-kira kalau passion itu apa yang kita suka dan calling itu apa yang Tuhan mau, ya kan? Nah, maybe Tuhan tuh sedang membuat lu menabung untuk masa depan lu yang sesuai dengan passion lu. Dan ya lu setia aja dalam perkara kecil, nanti Tuhan akan berikan perkara besar.